Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah, Bidan paling hits Asia Tenggara. Lalala. Di video kali ini tuh aku mau cerita kalau aku itu pernah punya riwayat Bell palsy. Bell palsy itu adalah gimana ya? Kurang lebihnya ya, teman-teman, kelemahan otot ya, kelumuhan otot separuh wajah gitu. Jadi aku sekitar 2 tahun yang lalu aku kena Bell palsy ya. Ini aku cerita dari kena sampai aku pengobatan dan aku akhirnya sembuh ya teman-teman. Terus efeknya gimana ya? Jadi dulu ceritanya gini, memang waktu jadi kan mau ke Tegal ya, naik kereta. Sebelum naik kereta itu memang aku kondisinya kayaknya kurang fit, lagi capek atau apa. Terus di depanku itu bener-bener AC, dan AC di kereta itu beda sama yang dulu. Jadi dulu kan AC-nya itu bulet-bulet gitu ya di atas gitu, kayak di bis pariwisata kayak gitu ya, terus bisa kita tutup gitu-gitu. Nah, kereta yang aku tumpangi itu kebetulan AC-nya itu kayak AC ruangan kamar kayak gitu loh, biasa gitu. Kayak AC-AC kita yang di kamar-kamar gitu loh. Nah, ternyata itu terus pas banget di atasku gitu, set gitu, apa namanya, jadi hawa dinginnya tuh bener-bener yang blek gitu loh. Wah, ditambah aku itu nggak tahan AC biasa ya, wong deso ya, aku nggak tahan AC, ditambah di depanku itu AC, terus aku kondisinya kurang fit ya waktu itu. Nah, udah, perjalanan sampai ke Tegal baik-baik aja, guys. Tapi aku udah mulai agak sakit, gimana ya rasanya ya nggak sakit, tapi apa ya, semacam linu-linu di sini, bukan di telinga tapi di depannya, terus di belakang telinga sama di sini. Itu udah kerasa sakit gitu. Linu-linu loh, kayak pegel-pegel gitulah, gimana ya, susah diungkapkan sih ya. Intinya sih emang ada rasa sakit intinya gitu di sekitar sini. Tapi aku diemin aja, aku pikir capek kali, kecapean atau apa, kayak gitu aja. Aku masih positive thinking lah, "Ah, kecapean." Terus nyampe sana, emakku bilang, "Masuk angin kali," katanya gitu. Terus, pakai koyo," katanya gitu. Akhirnya pakai koyo dong, aku pakai koyo di sini, aku pakein koyo. Kok masih sakit ya? Langsung ditutup dong, Bunda lagi bikin video nih. Terus aku pakein koyo, sini kok masih pegel gitu. Terus ditambah aku dari rumahku ke rumah mertua naik motor kehujanan. Dalam kondisi itu aku kehujanan ya, teman-teman. Full. Nah, setelah kehujanan itu aku di situ masih ngerasa baik-baik aja, ya kan? Nah, biasanya kan aku kalau kehujanan agak-agak meriang ya. Itu nyampe sana, oh baik-baik aja gitu kan, masih positive thinking juga gitu. Nah, setelah nyampe ke rumah mertua, nginep segala macem, masih nggak masalah nih wajahku, cuma masih ngerasa pegel-pegel di sini. Tapi oke lah, aku masih tahan gitu. Nah, habis itu udah nginep sehari, aku pulang lagi ke rumah orang tuaku. Nah, di situ mulai curiganya itu, kok minum, Fadil, dari tadi nggak apa-apa loh Dil adeknya. Dari pas sampai itu aku curiganya, aku pas kumur, ternyata kok tumpah. Aku belum ngaca loh waktu itu, aku belum ngaca. Kok tumpah, kumur tumpah, terus minum kok tumpah gitu, minum terus tumpah gitu, terus apa ya, akhirnya kenapa sih ini mulutku kenapa ya, kayak gitu. Akhirnya aku ngaca dong, aku berusaha, apa, gitu. Ternyata pas aku bilang itu aku nggak bisa guys, jadi yang satunya itu melemah gitu. Jadi kayak gini, gimana ya, gitu, sebelah gitu, gitu, yang satunya ini diem aja gitu. Nah, di situ aku udah mulai curiga, wah ini mah terjadi sesuatu gitu ya. Terus akhirnya aku searching di Google, oh ini tanda-tanda Bell palsy nih gitu. Terus aku hari itu juga langsung ke Jakarta, memang jadwalnya pulang ke Jakarta ya. Di Jakarta aku langsung
ke nelpon ke rumah sakit itu ke dokter rehab medik. Di rehab medik itu dikasih obat dulu, dikasih obat untuk radang sama anti nyeri. Terus setelah dari rehab medik aku dikasih jadwal untuk ke fisioterapi. Di situ di fisioterapi aku dijadwalin untuk 4 atau 6 kali terapi waktu itu. Jadi 1 minggu itu 2 kali jadwalnya, selama berarti kurang lebih 3 minggu ya, aku disuruh terapi gitu. Pertama-tama sih aku agak panik ya, ini gimana soalnya kata fisioterapiku sempat lagi ngobrol-ngobrol, biasanya ini sekitar 1 sampai 3 bulan, Bu. Masya Allah, di situ tuh aku 1 sampai 3 bulan aku bel palsi gitu, aku tuh ngerasa kayak, Masya Allah, itu gimana rasanya, aku itu matanya nggak bisa nutup, guys, jadi melek terus gini. Jadi yang satunya kedip-kedip, yang satunya melek. Terus hidung juga nggak bisa kembang kempis gitu, jadi diem aja. Terus mulut, ini kayak gini. Jadi aku kalau ngomong tuh kegeser-geser gini, bener-bener susah banget kayak sus kayak gitu, waktu itu. Itu sih di situ. Nggak boleh ini kan. Nah udah, habis itu gimana ya rasanya, di situ aku sempet down ya, down terus, tapi aku di sisi lain menyemangati diriku sendiri. Jadi aku di situ langsung kan diajarin pijat ya, jadi aku pijatnya arahnya kayak gini, ini, gini, pijat, sini sampai ke sini, pijat, terus dikompres air anget nih di sini. Ini yang sama sekali nggak ada rasanya sama sekali, guys, kalau di sini. Ini aku masih ngerasa kayak misalkan disentuh-sentuh kayak gini aku masih berasa, cuman memang nggak bisa gerak sama sekali separuh ya. Terus ini dikompres air anget, dikompres air panas pun ini nggak berasa, guys. Bener-bener kayak lumpuh. Ya lumpuh memang ya, jadi separuh gitu. Nah, seminggu belum ada perubahan. Minggu kedua itu lumayan. Alhamdulillah itu setiap hari aku kompres, terus sambil ngaca, sambil diginiin, "Hai, jangan ya." Terus aku sambil belajar niup-niup gitu, sama sambil belajar pakai sedotan kalau minum, terus sambil gini, gitu, disuruh fisioterapinya. Terus udah gitu, 2 minggu udah mulai ada perubahan. Nah, minggu ketiga, bentar ya, aku lanjutin ya. Pas minggu kedua itu mulai ada perubahan, jadi udah mulai enteng. Terus kalau aku sentuh-sentuh kayak gini, ini kulitnya udah mulai ada rasa. Nah, pas minggu ketiga itu udah banyak banget perubahan loh, teman-teman. Jadi bibir aku tuh udah bisa, gerak. Terus cuping hidung, itu aku udah bisa kembang kempis, sama alis tuh udah bisa keangkat-angkat kayak gini. Sama mata udah bisa nutup nutup mata gitu. Akhirnya aku memang terapi selama 3 minggu. Jadi terapinya itu pertama di sinar infrared ya, sinar inframerah di sebelah sini, ini kan rasanya anget, habis itu nanti dipijat sama fisioterapinya, dipijat sekian menit gitu, terus habis itu disuruh mencucu, disuruh gini, terus disuruh kayak gini, mmm, kayak gini, mmm, 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 disuruh latihan kayak gitu terus. Nah, diajarin yang nantinya aku disuruh latihan untuk di rumah gitu, jadi dijadiin PR gitu loh teman-teman. Nah, alhamdulillah 3 minggu udah sembuh, tapi belum sempurna ya. Jadi sempurnanya itu sekitar sebulan. Sebulan aku alhamdulillah udah bisa semuanya.
Itu aku bersyukur banget, itu aku penyembuhannya alhamdulillah lebih cepat daripada prediksi dari fisioterapinya. Aku sih mikirnya situ yang penting semangat, yang kedua telaten di rumah, terus apa yang diajarin sama fisioterapinya di rumah sakit itu kita terapkan di rumah terus. Terus jangan jangan lelah-lelah kita untuk, latihan sama ngompres itu, dikompres air anget sini sini sini, wis dikompres aja. Terus kita juga jangan pernah lelah untuk berlatih gini-gini, walaupun hanya, apa ya, dipikir sepele ya, tapi itu sangat, apa, merangsang gitu pergerakan otot kita gitu. Jadi kalau misalnya kita diem, nanti ototnya malah ya kayak gitu terus gitu. Tapi kalau misalnya kita latih misalnya kayak gini kayak gini kayak gini, terus gini-gini, oh ya suruh mengkerut, gini. Semakin kita sering berlatih, itu otot-otot akan lebih ringan gitu loh. Insya Allah sih itu kalau bel palsi itu bisa disembuhkan ya teman-teman. Bisa sembuh kalau bel palsi, cuman kan mengganggu estetik wajah ya, jadi kayak penampilannya jadi aneh gitu, karena separuhnya itu jadi nggak gerak kayak gitu, kayak mati gitu loh, lumpuh ya, itu. Kalau, apa ya, waktu itu aku tanya bedanya sama stroke gimana, kalau misalnya stroke itu dari bawah alis tuh sampai ke bawah ya, jadi tangan, kaki semuanya ikut. Tapi kalau bel palsi ini khusus kalau kalau stroke itu kan kerusakan otak ya, tapi kalau misalkan bel palsi itu peradangan di otot wajah. Terus kalau bel palsi itu dari alis sampai sini yang nggak bergerak. Jadi tangan, kaki semuanya normal bergerak kayak gitu. Nah, kalau bel palsi juga insya Allah masih bisa disembuhkan total, semuanya bisa. Mungkin adalah tanda-tanda bel palsi yang masih menetap. Nah, sekarang tuh udah 2 tahun, alhamdulillah sih aku udah normal gitu ya. Cuman ya mungkin ada tanda-tanda bel palsi yang waktu itu tuh masih masih menetap di wajahku gitu, di antaranya itu air mata ya teman-teman. Air mata yang sebelah kanan itu kayak nggak bisa dikontrol gitu. Jadi misalkan cuacanya panas ya, gerah kayak gitu, atau aku makan pedes dikit aja, itu air matanya tuh keluar, ini aja keluar ya, keluar. Jadi keluarnya tuh kayak deres kayak kita nangis kayak gitu, kalau kayak kita nangis bener-bener sedih banget, nah itu tuh keluar gitu, keluar gitu, nggak bisa dihentiin gitu air mata nih. Terus kalau aku lihat sih ya, kalau mungkin secara sepintas itu aku nggak ada perbedaan ya, kalau secara sepintas mungkin ya kayaknya sama gitu, tapi kalau kita lihat lebih teliti, wajah aku tuh udah nggak simetris gitu contoh ya, begini, nah gimana ya, tuh kan. Jadi kayak ininya keangkat gitu, jadi ini agak kayak gini, yang sebelah sini tuh agak gini, makanya tuh aku kadang sering kayak gini loh, ih, maksudnya biar simetris gitu, nih, kalau kayak gini, nih, kalau kayak gini kan agak simetris ya, aku agak berusaha keras nih kalau kayak gini. Tapi kalau aku ngomong biasa tuh kadang itu enggak, yang ini, yang sebelah sini, karena kan yang kena sebelah sini. Cuman selebihnya alhamdulillah sih semuanya, bagus. Semuanya alhamdulillah semuanya kembali ke awal lagi gitu loh, teman-teman. Cuman kalau misalkan di cuaca dingin, terus aku sering kena angin nih ya, sering kena angin, misal naik motor kayak gitu, terus angin tuh aku kok ngerasa agak-agak mau kumat lagi gitu loh. Makanya kadang kalau udah kena angin terus dingin-dingin, aku kadang raba-raba kayak gini, soalnya kayaknya ngerasanya kebas lagi. Jadi awalnya tuh kayak kebas gitu, di lidah dulu, lidahnya tuh kayak alergi ikan gitu. Nah aku pas banget
waktu itu makan ikan, jadi aku curiganya kan masih alergi ikan ya, jadi lidahku itu nggak berasa apa-apa gitu loh, temen-temen. Habis itulah baru, apa namanya, kebas sampai sini, udah terus nggak berasa lagi gitu, udah sama sekali nggak kerasa. Kita cubit-cubit, kita kompres pakai air panas pun nggak terasa yang sebelah sini, gitu. Aku bikin video ini ya aku karena aku pernah bikin video Bel palsi 2 tahun lalu, cuman ternyata banyak penontonku yang masih sampai sekarang itu masih banyak yang nanya-nanya tentang Bel palsi, "Kak, gimana sih, Kak?" Kayak gini. Terus, "Gimana sih, Kak, sembuhnya? Terus gimana sih, Kak, obatnya? Ini alurnya." Nah, makanya aku bikin video ini. Jadi, kalau kena Bel palsi mendingan cepet-cepet langsung ke dokter rehab medik untuk dijadwalin fisioterapi, guys. Jadi jangan lama-lama di rumah, jangan dipikir, "Oh, ini baik-baik aja, nanti juga sembuh dengan sendirinya," enggak. Itu ada metodenya. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang di rumah mungkin sekarang sedang merasakan Bel palsi, insya Allah aku doain cepet sembuh, yang penting semangat, banyak minum air putih, buah yang banyak mengandung vitamin C, istirahat yang cukup, terus kompres, pijet, kompres, pijet, kompres, pijet. Jangan lelah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.